Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdan Ibrahim dengan NIM 415211100059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan model machine learning yang akan digunakan untuk memprediksi diabetes. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah machine learning. Langsung saja kita mulai. Di sini untuk memulai kita perlu mengimport library-library yang dibutuhkan oleh program ini. Yang pertama saya mengimport pandas dan beberapa modul dari sklearn. Selanjutnya saya akan membaca datasetnya. Di sini saya sengaja menambahkan try catch ya. Jadi biar kalau ada kesalahan pada nama file, misal filenya tidak ada dan sebagainya, itu akan muncul pesan errornya. Mungkin kita jalankan saja. Nah, setelah baris ini dijalankan, di sini tampil ya data setnya sudah berhasil dimuat dengan jumlah data ada 100.000 data dengan 16 kolom. Nah, kita bisa lihat di sini apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa kolom sebanyak 16. Nah, lanjut ke langkah kedua, yaitu data cleaning and featuring engineering. Nah, di bagian awal ini ada kolom tahun dan gender. Nah, karena kedua kolom ini tahun dan location ya. Nah, karena kedua kolom ini tidak relevan, maka saya akan melakukan drop pada kedua kolom ini. Nah, sedangkan untuk gender di sini ada beberapa value ya. Nah, karena value yang valid hanya female dan male, maka untuk gender yang other itu saya akan drop. Nah, sedangkan untuk female-nya itu saya mapping menjadi 1, sedangkan male-nya menjadi female saya convert jadi 0, sedangkan male-nya jadi 1. Nah, selanjutnya untuk gender yang value-nya none, karena tadi sudah di drop ya yang other, itu akan menggunakan median dari data gender. Nah, selanjutnya cleansing untuk data smoking history itu saya akan menggunakan label encoding. Nah, kenapa menggunakan label encoding? Karena di bagian smoking history ini value-nya cukup beragam ya. Ada mulai dari never, not current, no info dan sebagainya. Oleh karena itu, saya akan melakukan mengubah menjadi label encoding agar nanti tiap value-nya ini akan secara otomatis dibuatkan nilai angkanya. Nah, selanjutnya cleansing untuk beberapa data yang none ya. Semuanya nanti akan saya set menggunakan data median yang ada pada kolom itu, mulai dari kolom umur, BMI, HB1AC, terus kadar gula darah. Itu untuk data yang none, saya akan assign value dari main di tiap kolomnya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mendefine nih feature-nya dan targetnya. Nah, si feature ini adalah kolom-kolom mana saja yang akan dijadikan acuan untuk melakukan prediksi, sedangkan target atau Y itu adalah nilai dari prediksinya gitu. Nah, kalau di sini untuk yang X ini dia akan melakukan looping. Yang penting kolomnya bukan diabetes, itu dijadikan variabel X. Sedangkan untuk variabel Y itu kolom diabetes, karena di sini kolom diabetes ini adalah kolom yang menandakan dari berbagai row ini itu terdeteksi diabetes atau tidak. Maka kolomnya akan dijadikan sebagai target. Mulai saja kita jalankan. Dan di sini muncul nih fitur yang akan digunakan pada program kali ini. Selanjutnya step yang ketiga adalah data splitting dan modeling. Nah, karena kita akan menggunakan
untuk machine learning ini kita akan mengambil 80% data sebagai training dan 20% data sebagai testing. Nah, tujuannya agar dari 80% data ini apa ya, si programnya itu akan melakukan training sampai selesai. Selanjutnya sisa data 20% ini yang tidak pernah dibaca oleh si program itu akan dijadikan semacam validasi lah, untuk memvalidasi apakah trainingnya itu sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan decision tree model ya. Untuk decision tree ini saya set max dipnya sebagai 5. Tujuannya agar nanti model itu tidak terlalu menghafal dari data trainingnya. Sedangkan random state-nya saya set default 42. Setelah dijalankan, ini modelnya mulai melatih ya. Nah, selanjutnya proses terakhir itu model evaluation. Untuk di sini di step tadi itu kan 80% data sudah dibaca untuk melakukan proses training. Nah, di bagian ini 20% data yang belum pernah model ini terima itu akan dijadikan sebagai evaluasi nih, seberapa akurat model ini telah di training. Mungkin kita jalankan saja. Nah, ternyata dari hasil evaluasinya itu akurasi test setnya itu kurang lebih sekitar 97% ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata model yang telah kita buat ini cukup akurat, akurasinya cukup tinggi di nilai 97%. Nah, sedangkan karena kita menggunakan model decision tree, di sini ada nih kepentingan intinya mah kalau mana aja sih yang signifikan, berdampak banyak untuk penilaian pada model ini. Nah, ternyata kalau dari sini kita bisa lihat yang sangat signifikan untuk mendiagnosa adalah kolom HB1AC dengan poin sekitar 65%, terus kadar glukosa sekitar 33%. Sedangkan untuk kolom-kolom lainnya seperti umur, BMI, dan gender itu kurang signifikan ya, di bawah 2%, ada 1%, ada 0,0 sekian persen. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan model yang telah kita buat ini cukup akurat dengan akurasi 97%, serta kita juga bisa mengambil kesimpulan ternyata faktor yang cukup krusial untuk memprediksi seorang diabetes atau tidak itu bisa dilihat dari HB1AC dan kadar glukosa darah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.